Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadhihi al-lailati lailatan mubarakah wa nawwara fiha bi nuril hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma salli wa sallim alaihi khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawil barakah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini adalah bagian salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 170.000 mukjizat Rasulullah tercantum di dalam kitab tafsir Sawi. Di sana dijelaskan bahwa mukjizat Rasulullah itu jumlahnya ada 170.000 mukjizat. Dari 170.000 mukjizat, 70.000 tercantum di dalam Al-Quran. 100.000 tidak tercantum di dalam Al-Quran. Dari 170.000 mukjizat, mukjizat yang paling terbesar bagi Rasulullah adalah Al-Quran. Peringkat kedua dari Al-Quran barulah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Isra dan Mi'raj, saya yakin orang kampung besar mau udah jangan ditanya. Udah hafal jasa kata orang awali lima, ya. Udah nggak perlu dijelasin kali ya. Yakin, lain si jidatnya juga udah pada hitam itu. Kalau kejadian apa saya nggak tahu. Ya, sedikit saya kupas tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah sedang tidur di Hijr Ismail, didampingi oleh dua pamannya. Yang pertama adalah Sayyidina Hamzah, yang kedua adalah Sayyidina Ja'far. Rasulullah di tengah. Hijr Ismail para tahulah yang sudah haji dan umrah. Ya, saat itu Rasulullah sedang tidur di Hijr Ismail, didampingi oleh kedua pamannya. Saya yaitu satu Sayyidina Hamzah, yang kedua adalah Sayyidina Ja'far. Usia Rasulullah saat itu adalah 51 tahun 8 bulan 13 hari. Malamnya, ya, tadi sedang tidur didampingi dengan kedua pamannya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam dengan malaikat Mikail. Singkat cerita, dibangunkanlah Rasulullah. Setelah dibangunkan, diajak Rasulullah ke sumur Zam-Zam yang gak jauh dari Baitullah. Tak
umroh melulu tiap hari, mana tahu ya. Diajak ke sumur Zam-Zam, ngapain di sumur Zam-Zam? Singkat cerita, Rasulullah dibelaikan dadanya, dikeluarkan semua organ tubuh bagian dalam, dicuci dengan air Zam-Zam tersebut. Ya, bukan berarti memang gak bersih hati Rasulullah, udah bersih, dibersihin lagi. Kalau kita sih mungkin kotor, dicuci emang kotor, ya kan? Ini mah pakaian bersih, dibersihin lagi. Jangan menganggap Rasulullahnya organ tubuhnya terutama adalah hatinya dicuci dengan sumur Zam-Zam. Oh mungkin Rasulullah hatinya dia ketempelan yang kira-kira yang penyakit hati. Oh tidak Pak, maksud Rasulullah. Ya itu mah tujuannya adalah supaya bersih. Karena apa? Karena mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus itu bodo amat lah. Ibu-ibu mah Pak pengen yang lucu, biasanya begitu. Makanya saya kadang-kadang diomelin mulu ibu-ibu. Yang diomelin bukan sayanya, panitianya. Kiai begitu dipanggil tolong. Itu Pak, tidak ada saya. Iya, ngapain kayak begitu, kayak haji begitu, baru lucu sama sekali. Aku pengen lucu mama. Begitu kali ya. Iya, ngaji pengen lucu, ada pahalanya. Kan begitu. Ya, kalaupun misalkan humor masuk ke inti kan begitu bukunya mah. Bukan dicari-cari humornya. Ya, Pak ya. Ya makanya yang mengalir ke ibu-ibu, malu sayanya. Selesai ceritanya udahlah, ya. Langsung ya ditutup kembali, dimasukkan, ditutup kembali dengan ya mukjizatnya dengan malaikat Jibril, langsung keluar dari Masjidil Haram. Di sana di pelataran Masjidil Haram sudah menunggu hayawan yang dari surga, yaitu kita kenal namanya Buraq. Kenapa dinamakan Buraq? Ya karena bartur itu kilat. Karena jalannya seperti kilat. Kecepatan kilat dengan Buraq masih lebih cepatan Buraq. Kilat cepat, tapi Buraq super cepat. Ya, dan di sana. Ya, jangan membayangkan Masjidil Haram sekarang, Haji Muslim. Dulu mah kecil. Ya, sekarang aja sebelumnya kemanekaran di Masjidil Haram, sebelum ada penambahan yang sekarang ini. Lebarnya Masjidil Haram itu 23 hektar. Sekarang udah ditambahin lagi ke arah Sulaimaniyah, hampir dekat Sulaimaniyah dengan Musliya. Dia ujung dari Masjidil Haram itu kalau ke arah mana? Kalau nggak salah ke selatan itu udah ngadepin Subaika. Subaika itu adalah makomnya para anbiya. Udah luas lagi sekarang. Masjidil Haramnya Masjidil Haram yang dulu. Entah berapa lebarnya, wallahu a'lam. Nah, Buraq udah nunggu situ. Kata orang kampung besar mau standby, ini hebat. Ya, dan nunggu ya langsung ya keluar, ya naiklah Buraq. Kemana? Apakah langsung? Tidak. Ya, tujuan utama adalah Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuma perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini tidak langsung Pak. Adakahnya beberapa kali berhenti. Pertama berhenti di tanah Thayyibah. Ya sedikit saya ceritakan tentang Buraq. Buraq ini ya memang wajahnya seperti keledai. Apa keledai? Ya, jadi ada memang kan kuda itu ada ya bilgol, ada himar, ada paros. Kalau paros kuda, ya ada himar keledai, ada bigol.
Ya kalau buruk ini semacam keledai. Ya, cuma dia mempunyai sayap. Sayapnya buruk ada di pinggul belakang. Itu penjelasan para ulama. Ini kan ada gambar buruk yang diperjualbelikan. Ya kan, mukanya muka perempuan, pakai mahkota, kalau bengkak. Bukan itu. Ya salah itu, maaf beribu maaf, itu perlu diralat, itu banyak di ruang tamu pada ditempel lagi renjada jasa. Iya kan ya? Iya, mukanya muka perempuan cantik, pakai lipstik lagi. Waduh, dia pakai mahkota. Ya, memang ada sayap, cuma penempatan sayapnya yang nggak tepat. Yang di situ mah sayapnya ditaruhnya di lempengan atas kaki depan. Coba perhatikan. Yang sebenarnya kalau buruk memang ada sayapnya, cuma penempatan sayapnya ada di atas pinggul kaki belakang. Itu buruk. Wajahnya mirip keledai. Bukan perempuan cantik pakai mahkota. Waduh, ada jasa. Dibeli lagi orang Islam, lagi orang besar, lagi taruh lagi ruang tamu. Digabungin sama gambar siapa? Gambar Firaun. Banyak gambar Firaun. Saya berapa kali silaturahim itu di ruang tamu ada gambar Firaun, mumi Firaun. CS tuh bahkan itu orang. Oke aja kita pengen tahu mumi Firaun, itu jangan sampai kita taruh di ruang tamu. Berarti kan apa itu fungsinya? Senang apa itu kan tanya itu. Mohon maaf ini lagi ngaji, jangan kesinggung, merengut lagi lah, rumah beruit. Jadi ya, udah ngaji muslim saya sebut-sebut ini. Jadi sebab berangkat haji kemarin, ya, haji muslim, alhamdulillah haji akbar. Ya, kadang-kadang yang ngerokok membeli batu. Saya mau gitu doang, ini haji muslim. Kalau haji makanya tahu diterima Allah, Allah dia beli batu manusia. Urusin batu, lagi bumi-buminya batu Pak di sini nih. Oh, saya kadang problem pengaji muslim. Iya, dia kesana-sana dicerita. Iya, ya. Apa dia memanggil ke saya, Haji Batu, waduh Haji Batu. Ya, sedikit seperti itu Pak. Ya. Nah ini kelebihan buruk juga, ya. Dia melangkah sejauh dia memandang. Pandangan dia sejauh dia memandang itulah langkah dia. Dan kehebatan buruk manakala dia naik, ya dia naik, maka kaki belakang yang tinggi manjangin. Ketika dia turun, kaki depan yang manjangin. Makanya orang yang Rasulullah yang numpak buruk itu tidak terasa. Ya tidak terasa ada apa naik dan turunnya. Kenapa? Karena memang kehebatan buruk. Binatang surga yang senyaman langsung diambil oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini kelebihannya. Ketika dia naik, kaki belakang yang manjangin. Ketika turun, kaki yang depan manjangin. Makanya seimbang, nyaman. Ya, ditumpakinnya juga seperti itu Pak. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa memang ada beberapa kali berhenti. Pertama yang disinggahi oleh Rasulullah, didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Yang pertama adalah tanah Thayyibah yang sekarang Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah. Ya, kata Jibril, wahai Muhammad, sholli rakaatain, salat kamu 2 rakaat. Karena yang merintahnya malaikat Jibril salat Nabi 2 rakaat. Akhirnya nanya Nabi kepada Jibril, ya, kok kenapa saya suruh sholat di sini? Ini nanti kamu bakal hijrahnya ke sini. Iya, siap. Selesai lagi singkatnya, jalan lagi. Ya, berhenti lagi di Syajarati Musa. Di mana? Di Yordan.
Ya, syajarati Musa ini adalah syajarah pohon Musa, ya Musa. Artinya pohon Nabi Musa, karena ini pohon punya sejarah. Saat Nabi Musa ya dikepung oleh Firaun alaihi la'natullah, nah ini dikejar, dia lari ke wilayah Yordan. Di sana tidak ada saudara, tidak punya famili Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia sampai duduk di sebuah batu, yang batu tersebutnya di situ ada sebuah pohon yang rindang. Akhirnya Nabi Musa tinggal selama di situ, yaitu sempat disinggahi oleh Rasulullah ketika Isra. Selesai di situ sholat 2 rakaat, pergi lagi Rasulullah. Kemana? Langsung itu ke Masjidil Aqsa, Palestina. Sampai ke Palestina, kata malaikat Jibril, sholli rakaatain, sholat kamu wahai Muhammad 2 rakaat. Ngikutin Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, disebut Nabi dengan malaikat Jibril berdiri di sebuah batu besar. Ya, untuk apa? Untuk melakukan Mi'raj. Kalau tadi Isra perjalanan malam, ya bumi itu ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang naik Mi'raj namanya. Nah, berdiri di sebuah batu besar, ya infonya itu batu besar itu kalau sekira-kira duduk ukuran 10 orang bisa duduk di batu itu. Cukup. Sekarang kayak kalian. Jadi mana ya? Ya, ukuran 10 orang itu muat katanya mah begitu dah. Ya, dari situlah ya malaikat Nabi berdiri di punya batu tersebut, di samping kanan malaikat Jibril, di sebelah kirinya malaikat Mikail. Ya, untuk apa? Naik menuju langit. Ya, naik ke sana, itu batu ikut naik, Pak. Karena batu tahu ini yang numpakin gua adalah orang yang dicintai oleh Allah Rasulullah. Akhirnya itu batu ketika Rasulullah mau naik, batu juga ikut naik. Sekitar 4 meter itu batu ditahan malaikat Jibril. Kata Jibril, batu jangan ikut, ikut ikutan aja. Akhirnya itu batu kata orang besar ngambek. Tahu ngambek, marah. Akhirnya turun enggak, naik gak dikasih. Ya, sampai lama itu batu ngapung aja, Pak. Ya, cuma sekarang sudah jadi topang. Ada rasa khawatir. Padahal itu kalau misalkan tidak ditopang pun mungkin adalah bagian saksi bisunya ketika Nabi melaksanakan Mi'raj. Ya, ada di pelataran, saya pernah lihat dari fotonya itu adanya di pelatarannya Masjidil Aqsa. Karena udah ditopang, ditunjang kata bahasa kitanya mapaya. Itu ukuran kalau berteduh 10 orang itu ukurannya keteduhan besar. Ya, akhirnya langsunglah malaikat Jibril dengan malaikat yang Nabi diambil malaikat Jibril langsung menuju langit yang pertama. Sampai langit yang pertama, malaikat Jibril mencari pintu langit. Mana nih? Karena langit ada pintunya, Pak. Ya, ada pintunya. Ya, pas tepat di pintunya langit yang pertama, ya malaikat Jibril memberikan salam. Assalamualaikum ya ahlas sama. Jawab di balik sana, waalaikumsalam. Ya, dibuka. Man anta? Siapa engkau? Ana Jibril. Ya. Wa mama? Siapa yang beserta kamu wahai Jibril? Wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ya, masuk. Rupanya yang penghuni ya di langit yang pertama adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Begitu, Pak. Selesai singkat lagi, naik lagi ke langit yang kedua. Sama lagi yang ngetok pintunya malaikat Jibril. Assalamualaikum ya ahlas sama.
Waalaikumsalam di balik sana. Ya, man anta ana Jibril. Ya, siapa yang beserta kamu wahai Jibril? Huwa Muhammadur Rasulullah. Dibuka. Siapa di situ? Nabi yang diam di langit yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Terus sama perjalanan seperti itu. Ya, langit pertama ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, naik lagi ke langit yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam, naik lagi ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, naik lagi ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, naik lagi ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, naik lagi ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai langit ditembus oleh malaikat Jibril dan Mikail plus dengan kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan situ naik lagi kemana? Sidratil Muntaha. Naik lagi satu tingkat lagi yang namanya mustawa. Ya, dari mustawa ada satu tingkat lagi namanya Hadratil Aliyatil Qudsiyah. Nah, untuk kanjeng Nabi, ya untuk malaikat Jibril dengan malaikat Mikail hanya sampai kepada mustawa. Ya, menghantarkan Rasulullahnya sampai hanya mustawa. Satu tingkat lagi malaikat Jibril udah nggak sanggup. Wahai Muhammad, kamu saja yang naik ke sana. Itu bukan level buah. Itu mah, gak bisa. Kamu aja yang ke sana. Oh saya kata Nabi. Kalau bahasa kita cuma mungkin begitu. Malaikat Jibril, saya nggak mau. Gimana ini? Dari awal ngikutin, kenapa saya di sini ya cuma sampai di sini. Satu tingkat udah kamu aja yang ada. Naik satu tingkat lagi, ya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi, namanya Hadratil Aliyatil Qudsiyah. Entah tempatnya Allah alam bagaimana. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hasil pertemuan itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Begitu Pak. 50 waktu. Udah hafalan itu maka ya. Udah kenal Rasulullah, akhlaknya akhlak mulia. Orang yang sangat lembut, halim, alis bijaksana, diperintah sama Allah. Ya, suruh sholat 50 waktu gak diterima aja. Ya, turunlah selesai. Ya Rasulullah bertemu dengan Allah. Intinya mendapat perintah sholat 50 waktu. Diterima sama Rasulullah. Gak ada komen-komen yang lain. Terima karena Rasulullah orangnya sangat luar biasa. Akhlak yang dikedepankan. Ya selesai itu turunlah Rasulullah ke mustawan, nunggu lagi di situ bertemu lagi malaikat Jibril. Turun lagi bareng ke Sidratil Muntaha, turun lagi ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya. Ya turun lagi ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Cuma Nabi Musa mah kata orang sekarang mah kepo. Pengen tahu, wahai Muhammad, kamu bisa ketemu dengan Allah, apa yang kamu obrolin di sana? Kenapa? Wajar karena Nabi Musa kepo juga Pak, ingin tahu karena dia mah pernah bermuka lama kepada Allah. Makanya kan ya Nabi Musa dapat menjulukan kalimullah. Orang yang pernah bermuka lama dengan Allah di Gunung Tursina. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bertanya? Karena memang dia belum pernah ketemu bermuka lama dengan Allah. Nabi Musa adalah orang yang pernah bermuka lama dengan Allah, pernah ngobrol dengan Allah, kasarnya begitu dah. Makanya ada sedikit penasaran. Nanya Nabi Musa, wahai Muhammad, kamu ketemu dengan Allah, apa yang kamu ngobrolin di sana, apa yang kamu dapatkan? Gitu, ya kan?
Ya kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah apa adanya. Waduh, perintah sholat. Iya. Berapa? 50. Ya Nabi Musa ini orangnya sabar Pak. Leler. Makanya dia begitu. Apa komentar Nabi Musa? Oh Muhammad, ya untuk kamu dan umat kamu mendapatkan perintah sholat 50 waktu gak bakal kuat. Gak bakal 50 waktu gak bakal kuat. Umat kamu masih makin kecil ke sana. Umat saya aja yang besar-besar disuruh ibadah meron melulu. Apalagi umat kamu yang katanya kecil-kecil, udah gak bakal kuat. Minta lagi kepada Allah kurangin, ya. Malu, udah gak malu, malu-malu Allah Pak. Waduh, Nabi Musa dia leler Pak. Ya, Nabi Musa ini Pak, ya leler atau leler. Wah, dia Pak. Ya, siapa dia punya abangnya itu siapa? Nabi Harun. Nabi Musa itu terdapat perintah dari Allah untuk ya melaksanakan riyadhah di Gunung Tursina selama 40 hari. Ya, dapat perintah riyadhah supaya di Gunung Tursina. Karena ini perintah Allah, Nabi Musa ya mengikuti. Ya, sebelum berangkat ke Gunung Tursina melaksanakan riyadhah, Nabi Musa nitip kepada abangnya Nabi Harun. Wahai Nabi Harun, nih Bang, saya dapat perintah oleh Allah suruh riyadhah ke Gunung Tursina. Berapa lama Musa? Ngomong besar aja. Berapa lama? 40 hari. Maka saya titip nih ke abang nih ya, jagain nih kaum saya, masyarakat saya, jangan sampai lagi musyrik lagi kepada Allah. Saya hanya satu titip itu aja, jamaah saya. Oh iya dah. Ya, insyaallah saya jagain. Ya, apa yang terjadi setelah ya Nabi Musa riyadhah 40 hari di Gunung Tursina, pulang ke kampung halamannya, apa yang terjadi? Kaumnya kembali musyrik lagi kepada Allah. Marah Nabi Musa Pak. Siapa yang pertama kali ini? Nabi Harun. Abang nih. Sampai dalam tafsir ini sampai dijambak ini. Ya, sama Nabi Musa dijambak ini. Ya. Nabi Harun itu diperdengarkan itu ya. Sama abangnya begitu. Iya kan? Sama Nabi Musa. Awalnya Fir'aun dilawan. Kenapa dia melawan dia? Iya, Nabi Musa tuh Pak. Makanya dia kepo. Bukan terus sekarang pengen tahu. Ya, tadi 50 waktu, gak bakal kuat. Apalagi orang kamu besar mah, gak bakal kuat. Bayangin kalau misalkan 50 waktu, waktu 24 jam. Bagi 50 berarti setengah jam, bahkan kurang dari setengah jam, azan lagi. Terus sendiri pas sekarang azan. Dan terusin bertampol. Iya Pak, sama yang enggak ada dilarang lagi. Atau bikin orang kayak Islamnya ada rusak. Adalah sebelum amat. Ya. Iya kan bisa dibayangkan. Tengah jam Allahu Akbar. Tengah jam lagi. Yang 5 waktu aja di komen sekarang. Apalagi setengah jam sekali aja. Kan begitu ya. Ya akhirnya balik lagi, ya terusin. Masalahnya ini ada HP tuh. Iya, karena sujud tuh lagi tangkap lagi jeroji. Kasihan mau bini Pak. Masa antri. Itulah. Sekarang mau begitu Pak. Itu jadi agung-agung yang pemerintah. Nah akhirnya singkat cerita, sampai 9 kali Rasulullah menghadap Allah minta dikurangin 5. Ya terakhir 5 aja, udah 5 pun Nabi Musa. Bagaimana Rasulullah? Wahai Muhammad, alhamdulillah dikurangin lagi. Kan sisanya berapa? 5. Nggak bakal kuat. Balik aja sono. Aduh, 9 kali malu. Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad pasrah. Udahlah, saya terimalah. Aku mau saya 5 kali.
Ya dikurangin 5. Nabi Musa kan nyuruhin itu, cocok maksudnya apa ya? Iya kata preman tekol sekali lagi habis. Gitu kan Pak ya? Iya kan tadi kan dikuranginnya berapa? 5, 9 kali menghadap Allah. Sisa berapa kata Nabi Musa? Sisa 5. Apa kata Nabi Musa? Paling lagi nggak bakal kuat entah kamu. Waduh, kalau balik lagi habis. Kata yang nggak sembahyang mah, aduh sayang, nggak balik lagi. Kalau kata preman memang. Oke, ini kosong juga leh. Sembahyang, rumah saya nggak dekat masjid. Tuh begitu pastinya. Iya kan? Ya. Oke, koreksi lagi. Maghrib kali mah ada keliling di mobil nih maghrib, kosong lagi Pak. Ya, maghrib. Awalnya makin marah, sembahyang. Ya, nantinya. Oke, dengan apa sembahyang. Tapi ini kosong, masanya malah keteropin adil kudu salah. Lek, ya, mungkin ya akhirnya tadi kena oleh keras, ya. Pertahankan merasa dia sholat, ternyata di buku catatannya 0 besar. Kata orang sekarang bilang ya akhirnya dibuka layarnya Pak. Oke, kembali kepada dunia ini. Kalau belum percaya, dibuka di layarnya, kelihatan jelas. Kata Alek, di rumah saya. Wede, Alek pelaku. Iya kan, tuh rumah saya. Tuh masjid. Ya, iya kata malaikat sekolah. Kamu di masjid. Ya, tapi ini ya kalau memang kamu nggak percaya memang akhirnya terus. Tuh saya tuh keluar dari rumah. Sholat maghrib, pakai sorban, gede, sebut sorban segala. Ya, itu saya kan berarti ya sembahyang saya. Ya, terus diikutin kayak kameranya, diikutin awet sampai ke masjid. Sampai di masjid terus dalam pelaksanaan sholatnya pun terekam di sana. Ternyata dalam sholatnya mungkin ada yang kurang beres. Ya, ada yang kurang beres sholatnya. Barang minggunya kan maghrib agak keras Pak ya. Surahnya jahri kan Fatihahnya jahri agak keras. Barang pasti dengerin sama malaikatnya ininya. Ternyata rupanya Fatihahnya rusak. Yang seharusnya an-amta jadi am-amta. Gairil maghdu jadi gairil magdu. Yang seharusnya walak doli jadi walak doli. Walak itu udah kan salah. Hak kecil jadi hak besar, sob gak bisa dibedain dengan sin. Salah patah. Ya, akhirnya kan selesai itu mereka nanya, Lek, kayaknya ente gak pernah ngaji ya? Gak pernah ngaji yang mahrod ya? Ngaji sih. Kalau belajar dulu disebutin guru-gurunya, tapi ente salah itu aja Fatihahnya. Apa? Itu am-amta. Atau mungkin mau turun pola-pola, tapi ente kayaknya di pola-pola itu dari rumah gedung. Huruf yang paling sulit ente mau walak, ya bukan walak. Ini kacaunya ente le, ya pantes ente sholatnya jong kosong, kena Fatihah ente-nya rusak, kan begitu. Kenapa Fatihah rusak? Ruknya Fatihah rukun kauli, ya kan rukun makan harus dikerjakan. Ya, rukun kauli ketika memang itu rukun kaulinya salah, itu jelas berdampak ke sholatnya juga nggak sah. Kalau sholatnya enggak sah, itu jelas di sana itu nggak ada catatan, kosong, jong. Nah ini kan banyak, makanya masih banyak alhamdulillah yang sholat mah. Tapi kadang-kadang nggak memperhatikan ya tadi di antara rukun-rukun apa sholat. Mohon maaf Pak ya. Dan sekarang gairil maghrib masih banyak.
Ya, jadi imam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain. Alif sama ain bedain. Gitu kan. Maka saya kadang-kadang ngajarin kalau pengen bisa nyebut ain belajar sama kamu. Karena yang paling cepat, paling tepat nyebut huruf ain kamu. Coba kepok cangcang di tengah lapang jam 11 pasti ada yang enggak, iya kan? Beda huruf, beda makhraj. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau alif. Iya kan? Kalau alamin, ain, alam, masih Allah. Jadi segala puji bagi Allah, Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Kalau alamin maknanya pilara, kalau bahasa Jawanya penyakit. Nanti kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah yang menjadi Tuhan seluruh penyakit. Waduh, merubah aja. Beda Pak, beda makhraj, berkacau kepada yang lainnya. Iya kan? Ini yang perlu diperhatikan. Masih banyak orang yang sholat tapi kadang-kala itu yang tidak diperhatikan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dal tipis. Dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, gigi ngaji keluar, nas, jangan nas. Sa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Don itu adalah huruf yang paling sulit. Makanya kata Rasulullah, ana afsahu man nataqa bidon. Aku adalah orang yang paling fasih menyebutkan huruf don. Sekian huruf hijaiyah yang 28, 29, yang paling sulit adalah menyebut huruf don. Yang paling fasihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Isra dan Mi'raj hasilnya sholat, makanya harus kita koreksi sholat kita. Ya, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ini kadang-kala ya, sholat memang ada yang jahriyah keras, semacam maghrib, isya dan subuh. Ada yang sirriyah pelan zuhur dengan asar. Kadang-kala kan baca Fatihahnya obong-abong atau abong-abong sholat zuhur, bangsa pelan, akhirnya Fatihahnya juga nggak jelas. Awas, Fatihah rukun kauli. Di antara syarat Fatihah ayyusmi'a nafsah, kudu kedengeran sama kuping sendiri. Fatihah jumlahnya ada 156 huruf Fatihah. 156 huruf Fatihah itu harus kedengeran sama kuping sendiri. Ada satu huruf yang tidak terdengar, maka tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, gagal sholatnya Pak.
Kadang-kadang sholat zuhur kedengarannya bis doang. Allahu Akbar. Bismillah. Wallah. Gimana? Awas Pak, dimohon maaf ini mah, ya. Baca Fatihah kayak kambing badut ngedeketin perempuannya. Begini bukannya? Iya, tetap aja mau sholat jahriyah, yang keras maghrib, isya dan subuh, ataupun sirriyah, zuhur dengan asar, Fatihah marukun kauli harus diucapkan. Makanya di antara salah satu huruf Fatihah, salah satu syaratan Fatihah, ayyusmi'a nafsah, kudu kedengeran sama kuping sendiri. Kalau sekarang baca Fatihahnya, ya, mau zuhur ataupun asar ataupun maghrib di rakaat yang ketiga, isya di rakaat ketiga dan keempat, Fatihahnya kalau misalkan yang kayak tadi, hanya bis yang kedengeran amat dolim, maaf, tidak sah sholatnya Pak. Ini kadang-kadang begitu Bang. Allahu Akbar. Apa itu sholat? Aduh bagaimana? Maaf kalau ada yang saya syukur, tapi sepengetahuan saya nggak ada Pak. Nggak sah seperti itu. Mohon maaf, terima maaf. Ya Pak, diem aja Pak. Ya diem aja, tahu-tahu ruku aja. Baca Fatihah gimana? Dalam hati, ya emang Fatihah rukun qauli. Iya kan? Iya, rukun sholat yang 13 yang paling ambil, yang paling indah. Iya kan? Dan 13 terbagi 3, ada qalbi, qauli, fi'li. Ya qalbi dapat 1 adalah niat, qauli dapat 5. Ya fi'li ada 6. Itu kan qauli cuma 1. Sekarang kalau baca Fatihah di dalam dan gitu ya pada intinya maunya Allah memberikan perintah adalah 5 waktu. Itu aja sebenarnya. Ya, memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW ini pada intinya adalah memperingati hari diperintahkannya sholat. Berarti hebat orang kaum besar, walaupun sebenarnya kesiangan juga, ya masih memperingati diperintahkannya sholat. Makanya benerin sholat, karena sholat ini sangat luar biasa. Ya, di antara rukun Islam yang 5 di luar syahadat, ya haji, zakat dan puasa. Ya itu kan namanya tidak dipanggil kan, sholat mah dipanggil, luar biasa. Ya, maka dari itu kan sholat itu timbullah ada bahasa, ya hadis Rasulullah, as-sholatu imadud dudi. Sholat itu tiang agama. Beresin sholat, ya beresin sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah Pak, ibadah-ibadah yang lainnya udah di ACC. Ya. Karena yang pertama kali dikoreksi apa? Sholat. Apalah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat kan. Yang pertama kali dikoreksi nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. 3 kali Rasulullah kasih sholat. Ya. Yang pertama kali dikoreksi itu adalah sholat. Pasti intonasinya beda itu. Sholat itu begitu. Sholat, iya pasti kan begitu kan. Tulisannya maki itu kan. Awaluma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pasti ini intonasinya beda-beda. Ya, yang pertama kali dikoreksi itu nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. Kalau bahasa kita masih yang pura-pura makan dengar sholat tuh begitu Pak. Ya, sebelum ibadah yang lain dikoreksi, sholat yang pertama kali dikoreksi. Enggak haji,
Belakangan haji mah, puasa apalagi? Sholat dulu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gitu Pak. Ya kan? Setelah kita megang catatan amal ibadah kita, masing-masing di situ kita memegang buku catatan amal ibadah kita. Yang pertama kali dikoreksi sholatnya. Zuhur. Ayo, ini punya ente ini benar Alek. Ya, di situ namanya lengkap Pak. Kalau namanya Alek, bapaknya David, Alek bin David. Benar jelas. Alamatnya di kampung besar ini. Punya kamu kan benar Lek? Benar. Gitu Pak. Ini RT 0203. Benar. Desanya kampung besar. Iya. Kecamatannya belum naga ini Lek. Waduh benar jasa. Kan Kabupaten Tangerang, iya, Kajaki Iskandar. Bupatinya juga, gue nanyain, kata malaikat teh, gue nanya ke situ, gue nanya Indomie, Kabupaten Tangerang, bener iya. Banten ini, aku bener WH saat itu mah, gitu, gue nanyain, kata malaikat, gue nanya ke WH-nya, alamat lengkap Indonesia ini jelas, berarti bener ini kamunya kamu Alek, bener. Kalau misalkan benar, ayo kita koreksi. Dibuka Pak. Ya, sholatnya. Zuhur dilihat. Orang pasti lihat ya. Lek, zuhur kosong ini lek. Lek kosong ini. Di sembahyang saya. Malu ngomong besar. Dan sholat lagi ngomong sembahyang. Iya. Malaikat majlisul latif, ya, makhluk Allah yang paling lembut. Alek orang pembesar, Abdullah saya sendiri Pak pembesar pada sabun. Kata malaikat saya nilai kosong ini zuhurnya. Sembahyang saya. Tapi kosong ini nilai. Oke dah kalau misalnya kita tanya asar nih, ya asar, ya asar kosong lagi. Kosong lagi ini asarnya ini. Sembahyang. Waduh kayak budak dong malaikat. Sembahyang saya sembahyang. Di rumah saya dekat masjid. Emang siapa yang ngecat masjid saya? Waduh. Kata malaikat ke malaikat, kau mau nanyain ngecat. Kau mau nanyain ke sembahyang. Kau mau nanyain ke sholat. Kau mau ngecat-cat lagi. Bicara juga dari dewa. Ya itu dari hijau dari PKB, kerja bagaimana, ya kan? Lihat persyaratan Fatihah, jangan jauh-jauh kitabnya, jangan jauh-jauh lah, pakai muhim jangan, kalau yang kita mau bisa baca, ya kan? Safinatun Najah, kitab tipis di situ dijelasin, Pak. Iya, jelas di situ. Jangan itu kita enak, kita mau nggak punya, banyak susah. Safinatun Najah ada di situ Pak. Syekh Salim bin Sabil Al-Hadrami, ya beliau dari Yaman datang ke Jakarta, mengarang sebuah kitab namanya Safinatun Najah. Akhirnya banyak disarahin oleh ulama-ulama besar. Salah satu yang dia ulama kita Syekh Nawawi Kanana Al-Albani mensyarahi kitab itu yang dinamakan kitab Kasyifatus Sajah. Banyak salah satunya Nailul Roja, banyak sekali. Ada 26 syarat Safinatun Najah. Di situ jangan jauh-jauh. Setelah ada ayus mi'an nafsah pun kedengeran. Kalau baca Fatihahnya diam aja, ataupun lagi nggak diam kayak tadi nggak yang doang, tak kedengeran sendiri juga, tetap nggak sah. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Takutnya kita capek-capek ibadah, di sananya nol besar. Makanya ya nih Pak nih, mohon maaf ini Bapak ya nih, ya orang yang bakal celaka nanti di yaumil kiamah dari kasih ciri Allah Pak. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, walisaqiyyi salasu alamatin. Wahai Sayyidina Ali, bagi orang yang bakal celaka nanti di yaumil
3. Mana yang 3? Yang pertama adalah hutun haramun, yang dia makan selalu barang yang haram. Paham? Ya, ciri itu juga. Walaupun ciri enggak munyatinya tidak mutorib, enggak baku. Ciri begini Pak, ciri enggak baku. Ya, di ciri yang bakalnya celaka nanti di yaumil kiamah, kata Rasulullah 3. Yang pertama, hutun haramun, yang dia makan selalu barang yang haram. Mohon maaf Pak ya, harusnya kita pilih-pilih. Ya, apalagi dikasih ke anak, apalagi dikasih ke istri, sangat berbahaya sekali. Ya, memang gini Pak, mohon maaf. Ya, kalau yang halal mah datangnya sedikit-sedikit. Kalau barang yang haram mah datangnya puluh-puluhan. Udah dikasih sen sama Rasulullah juga. Al halal ya'ti qalilan wal haram ya'ti katsiran. Barang yang halal mah datangnya sedikit-sedikit. Ya, tapi kalau barang yang haram mah datangnya banyak, puluh-puluhan. Gitu. Ya, kita usaha satu hari dapat 100.000, cukup untuk makan, beli beras, dan anak, besoknya hari lagi. Tapi ada tetangga kita kerja di bandara baru 2 bulan, mereka bangun rumah. Masya Allah, mobilnya 2, kerja baru 3 bulan, kesononya ngelapes lagi, ditangkap. Biasanya begitu. Ya, barang halal mah datangnya sedikit. Kalau barang haram datangnya puluh-puluhan. Ya, ciri orang yang bakal celaka nanti di yaumil kiamah, ya makannya barang yang haram. Mohon maaf di sekarang lagi rame. Ya kan Pak ya, yang berjanji, atau berjanji kali ya, yayasan berjanji itu. Saya berjanji, nanti mah enggak, kumpul pada mau, aduh, abang udah nggak ada. Gimana hidup berkah? Mohon maaf. Enggak, saya pernah ambil berjanji, ada juga bangke, bang keliling, sarwa ker, manteko, palu peang. Iya kan Pak ya? Aduh iya, enggak, saya mau bangke enggak, bang keliling juga enggak, Pak. Ya itu juga enggak. Cuma masang pako, ya. Sama pako, udah lama lagi nih bang pako nih. Ini nggak percaya Pak. Ya. Tahun 80-an, 90-an pakom ya rame kan. Harap kaya dari itu udah nggak ada. Mohon maaf, mohon maaf Pak. Kalaupun misalkan kena kita pasang 10.000 dapat misalkan 1 juta, dapat 100.000. Duitnya duit apa? Dikasih ke anak, anak juga udah beres nantinya. Tadinya dia rajin ngaji, akhirnya nggak rajin. Yang tadinya rajin ke musola, merok. Ya, cobalah kasih. Bini dikasih duit dari situ, waduh repot. Iya kan? Oh, yang tadinya dimana kita pulang nanya bang mau ngopi apa mau ini, ya mau minum teh. Iya kan? Ditanya. Kalau udah dikasih barang begituan, bang, udah lain tantangan juga. Sore-sore habis asar udah melayang bawa motor pion. Muter aja Pak. Iya, kalau kira ketahuan dapat duit. Aku bini muter ya gimana? Pengaruh Pak. Iya kan? Jangan disangka. Jadi kadang-kadang kan kita, ya maaf, berangkat dari ini, ya kadang-kadang kita menyalahkan anak, menyalahkan istri. Bisa saja faktor utama penyebabnya kita sendiri. Bini seperti itu, mungkin ada barang yang haram kita kasih kepada bini. Ayah ini begitu, seperti itu Pak. Lah, ini tekor tidak ini. Serius. 2 laki mandi. Aduh, saya keluarin hadis ini. Ya. Yang ketiga, yang kedua dah, ya ciri yang bakal orang yang bakal celaka ibu. Yang kedua adalah ijtinabul alim, jauh dari alim
Waduh kalau begitu Mah Haji Roji kalau misalkan yang ini mau jauh rumahnya lah, kalau yang deketin Mah Haji Musli aja dah. Deketin rumah Bang Haji Udin supaya dekat sama ulama. Bukan begitu, Peang. Maksud di sini mah adalah ijtinabul alim, dekatin para ulama. Artinya ngaji intinya mah. Bukan rumah kita dideketin rumah kiai. Bukannya pengertiannya takutnya ditelan mentah-mentah. Ciri orang yang bakal celaka nanti di yaumil qiyamah adalah ijtinabul alim, orang yang jauh dari alim ulama. Waduh, rumah gua jauh lagi. Akhirnya nyari tanah dekat rumah kiai. Aduh. Bukan begitu intinya, ngaji. Ibadah kalau ngaji mah repot Pak, merasa bener aja. Kayak tadi tuh kalau misalkan sholat geril menggedung, kalau nggak ngaji kan nggak ketahuan sampai mati dia geril menggedung. Kan kalau misalkan kita ngaji mah ketahuan, berarti salah dua. Kan begitu, nanti ketahuannya dari ngaji, makanya ngaji. Saya yakin di sini ada pengajian guru-guru kita. Lah bosan rumah di Tengah, Kampung Besar aja menjauh ke Cilongok sono. Ya. Waktu itu sebelum punya motor kadang-kadang ngahayal, kalau gua punya motor, kalau pengen ngaji ke Cilongok, ngomongnya pakai orang bener. Kata sama Allah, ya, waduh hebat nih anak bener, aku ini orang pengennya kan beli motor. Dikasih rezeki sama Allah. Beli motor 2 kali doang nanti ke Cilongok. Itu tadi gua pun ini Ambon jaga ya kesono udah Ambon lagi aja. Ini kadang-kadang kita mau begitu kan ngaji enggak kenal guru minimal aku deket ngeliat wajah guru udah alhamdulillah udah kalah Pak, masya Allah. Ya ngajinya udah jauh-jauh. Jangan ngaji yang lain-lain, udah ngaji fikih aja, beresin sholat dan sholat. Karena sholat juga sangat luar biasa. Ya mohon maaf dari diri rumah. Ya memang benar Pak, berat jauh. Nah kalau misalkan ngajinya ngaji fikih mah agak berat. Enakan zikir. Kalau zikir emang nikmat. Maksudnya kan ala bi dzikrillah tatma'innul. Ingatlah dengan zikir akan menenangkan kamu. Benar memang. Ya. Di zaman Rasulullah juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kharaja Rasulullah min baitihi. Faiza fil masjid majlisun yafaqihuna fid din wa yazkurullah. Apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, Faizan ketemu dengan satu masjid. Di dalam masjid ada 2 jamaah, ada 2 majlis. Majlis yang pertama yatafaqahuna fiddin, menjelaskan tentang ilmu-ilmu fikih, tentang sholat, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang majlis yang kedua adalah yazkurunallah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar Rasulullah? Hazani, kedua-duanya adalah bagus. Ya majlis yang pertama yang membahas tentang fikih bagus, yang keduanya yang sedang zikir pun ingat kepada Allah pun bagus. Cuma apa kata Rasulullah yang paling bagus di antara 2 yang bagus adalah majlis yang menjelaskan tentang ibadah kepada Allah, menjelaskan fikih. Iya. Makanya berat kalau ngaji fikih mah. Asal sedikit ya gurunya ngejelasin sholat, sih bingung gua. Begitu melulu. Aku bagaimana ngejelasin sholat? Ya, kalau sholat kita benar, yang sunnah ya, apalagi yang rukun kita baca, apalagi yang sunnahnya. Jangan sampai sunnahnya ditinggalin. Allahu Akbar. Di situ baca doa iftitah, baca. Waduh, gue pernah sholat bulan berenang sama dia, gue mau baca doa iftitah, wah di gua ada. Gitu sih. Udah pasti kesinggung melulu,
Iya kan? Iya seperti itu. Baca antum doa intiftah. Selesai baca doa intiftah terus baca apa? Ya. Fatihah. Jangan pegang. Baca surah. Ini kadang-kadang kan kita nggak tahu sendiri. Pinteran dia. Waktu dulu ngajelasin Haji Musi katanya doa kita sunnah. Kalau dibaca dapat pahala, kalau nggak dibaca nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Sah sholatnya, ditinggal. Hebatnya saya kebanyakan pahala. Nggak dibaca. Fatihah maruku, kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Kecuali suruh, kalau suruh mas sunnah dibaca dapat pahala, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Sah sholatnya, suruh ditinggal mesti PH. Kan begitu kita mah iya. Kadang-kadang begitu. Apalagi misalkan sholat duha kondangan. Iya kan? Ngebesan, udah super cepat sholatnya kita makan. Ruku, tasbih 3 kali. Ya harus dibaca 3 kali. Ya, ngedengar lagi kan? Tuh, awas Pak. Ya, ini nyolong nih. Ada hadis Rasulullah SAW, ala uhbirukum bi aswa'in nasi sarakatan. Qalu man huwa ya Rasulullah? Qala alladhi yasrafu min sholatihi. Qalu kaifa yasrafu min sholatihi ya Rasulullah? Alladhi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Kata Rasulullah, ala uhbirukum bi aswa'in nasi sarakatan. Ingatlah, uhbirukum, aku kasih tahu kamu semua para sahabat, bi aswa'in nasi sarakatan, bahwa paling jelek-jeleknya manusia korupsi, paling jelek-jeleknya manusia nyolong. Akhirnya bertanya para sahabat, "Man siapa itu Rasulullah, orang yang paling jelek nyolongnya ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Allazi yasrafu min sholati." Orang yang suka nyolong di waktu sholat. Nggak ulang sahabat. Kaifa, bagaimana di waktu sholat nyolong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, allazi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya enggak baca tasbih. Sunahkan 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Baca sekali, nyolong 2. Korupsi. Jangan nyolongin orang dulu. Nyolong itu nyolong. Potongan nyolong semua ini. Iya. Baca 2 kali, berarti 1 kali korupsi. 3 kali, alhamdulillah. Bagaimana kalau yang diem aja ngejablok aja kata orang awam mah? Hati itu mah super nyolongnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Diem aja. Yang sebelumnya diomelin sama bininya, sewot sampai ke bawah sholat. Ya, tapi tadi baca tuh tasbih. Diem aja sambil merenung. Ya, waktu itu menyolongnya super. Itu Pak. Ada yang nggak nyolong, baca tasbihnya kacau. Karena memang sholatnya maka kau ketinggalan kondangan, akhirnya apa yang terjadi? Dibaca nggak dibaca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang seharusnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, karena dibaca terlalu cepat, apa yang terjadi? Seberapa lagi wa bihamdi. Banyak yang begitu. Allahu akbar. Seberapa lagi wa bihamdi. Seberapa lagi wa bihamdi. Seberapa lagi wa bihamdi. Enakin. Siapa yang ngajarin seberapa lagi? Batal Pak. Itu bakal ngaji Nabi. Ada guru yang ngajarin subhana seberapa lagi? Enggak boleh kita sholatnya ngomong di luar zikir-zikir sholat. Iya kan? Kalau misalkan bacanya seberapa lagi, ada enggak zikir dan sholat seberapa lagi? Atau batal sampai ngesahin. Ayo, wah belum ada dah. Atau iya. Kan kalau misalkan lambat terlalu cepat, kadang-kadang kacau. Pengen dapat 3 seberapa lagi mau biardi, seberapa lagi mau biardi, seberapa lagi mau biardi, enak.
Subhanallah, subhanallah, ya, kayak zikir lah, mohon maaf. Zikir kalau terlalu cepat kadang-kadang kan hilang. Zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepetin ke sana. Dapat 15 cepetin. Loh, iya kan? La ilaha illallah. Iya benar. Beda lagi itu kan harus jelas. Zikir jahat. La ilaha illallah. Apalagi kalau misalnya dijadikan akad ini akad. Apakah 70.000? Kalau misalkan bacanya 200 atau 300, yang benar cuma 10. Repot. Iya kan? Yang paling pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena semakin ini makin cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha hanya kemana? Tadi pasir, pelancong. Iya mohon maaf. Iya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Nah ini saya contohin dan apalagi kalau tambahin mah, Pak ya, ketika ruku tambahin doa-doa ruku, apalagi yang kita umurnya udah 50 tahun, ya udah daftar. Nggak percaya, 60 udah newel, cuma mesti tanyain tuh. Sebenarnya pada prinsipnya kita lagi nungguin mati. Nungguin matinya macam-macam, ada yang mancing melulu. Nggak percaya. Pak, pada prinsipnya kita lagi nungguin mati kan? Yang nungguin matinya macam-macam. Ada yang nungguin matinya mancing aja. Mati. Yang belum sampai umurnya. Iya kan? Ada yang nungguin matinya main bikin status melulu. Umur udah 65 tahun masih bikin status. Aduh. Tangih melengeh masih surga itu. Sablon aja saya Bapak. Umur 50 tahun udah punya tasbih. Tasbih punya khusus pribadi. Ya, syukur-syukur di tasbih kauka yang ada di sana yang mahal harga 4.000 real. Jangan sayang untuk ibadah. Atau kita tasbih bagaimana kita harus semangat tasbih semangat gablak tasbih enggak. Kesinggung bodoh amat. Atau bagaimana bikin apakah kita? Minimal apakah subro harus kita buat. Jangan karena fitnah nanti bawa mati di anak lahir ini. Kadang-kadang orang begitu. Dia nanti balik tahlil bikin apakah sampai 70.000. Iya kalau matinya nggak musim hujan, Paul. Kalau musim hujan saya ngalilin. Ayo. Aduh iya, kalau misalkan lagi nyaman, kamu itu cuma kita doang yang mati, posisi aman, nggak musim hujan, insya Allah banyak yang ngalirin. Coba sekali mati ada 6 orang di kampung itu, bareng sama kita. Musimnya musim hujan, aku paling datang ambil doang, sama tukang tenda. Aduh iya, susah kan Pak? Masa iya tahu harus 1.000 di kita, nggak bakal diomongin Ustaz. 300 kali 5 berapa? Terus 1.500. Semalam saya 1.200 sudah target 70.000. Bagaimana mau surga? Itu juga kalau misalkan lagi benar yang ikutnya. Kata Allah, ilaha illallah, Tukang tenda dilawan. Pakai celana pendek lagi, pakai kaos, ikut tahlil. Tuh coba kalau misalkan kita mati di situ, siapa yang mau sampai angka-angka mohon maaf, beri maaf. Ayo, umur 50
50 tahun udah harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya melarang HP, saya juga punya HP. Ini kadang-kadang sudah baca Quran. Aduh, dirolin ini mana? Nih dirolin ini. Jamaah pengajian saya malam rogo, alhamdulillah kumpul banyak. Ayo udah tua, udah bawa tanah. Baca Quran minimal 1 hari 1 lembar. Apa jawaban? Oke, mau ternyata problem. Hurufnya dari 1, tapi HP mau WA bisa dibaca, paling si P apa mana ini? Coba Pak, dari yang mana huruf WA Al-Quran? Ini alasan melulu, buat tampol. Ayo, dari yang mana huruf HP dengan Al-Quran? Ada apa di balik itu? Kenapa kita baca Al-Quran huruf jadi 1? Sementara baca HP kita huruf bisa baca, ada apa? Ciri lungsep nantinya. Gak percaya, suwe. Kalau digituin memikir, sebodoh amat. Lah, tersidangan ini. Waduh, satu lagi. Aduh, tuh aman ini saya. Yang ini, mereka sibuk di pasti di belakang. Yang pakai itu, lewatin biasa. Gua kesinggung dulu jadinya. Dari awal dari PA itu semua itu kan. Yang ketiga adalah washolatu liwahdihi. Sholatnya selalu sendirian. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan hadis ini ainun faridah. Sholatnya selalu sendirian. Tuba. Kalau sholatnya sering sendirian, gak pernah berjamaah, ciri itu orang bakal celaka. Apalagi yang enggak, yang sholat aja, kalau sholatnya di rumah melulu, ngelihat masjid cuma hanya Jumat doang, udah ciri. Alhamdulillah ya bagi saya di rumah juga berjamaah sama istri, nggak ada potongan berjamaah istri. Walaupun ustaz nggak ada, ayo iris kopi gua, cuma di TV doang, sinetron. Yang berjamaah juga adalah pemininya selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selamat pemininya di TV. Lu jauh kelihatan tidak membuat. Ayo percaya udah sebodoh sih Pak. Ini kata Rasulullah, ini kata kata Jironi nih, udah amat nih kesiku. Iya, sholat sendirian. Kenapa sholat sendirian bisa mengikat kelak di yaumil qiyamah? Yang namanya sholat sendirian Pak, mohon maaf, mau kita qobliyah, mau kita bahagia, ya Allah. Kalau sholat di masjid, insya Allah mungkin rukunya gak ada tasbihnya 3 kali bener lagi bacanya. Ia akan dapat kehusuan dengan tempatnya juga memang tempat yang penuh barokah. Di rumah tahu sendiri Pak, ada rumah kita yang nyiapin kamar sholat. Walaupun di kita nih, rumah cuma ablak-ablakan atau ablak-ablakan. Wah naik di tingkat sholat nggak ada. Ada nyiapin kamar sholat di belakang, dijadiin satu pembedarinya. Atau bagaimana? Ada kamar sholat kadang-kadang tarik di belakang dekat kamar mandi. Ya, karena memang itu sholatnya jarang di situ, aja apa? Kamar itu dia diisi menteras. Ada AC-nya. Kamar sholat. Apa yang terjadi? Kalau kita sholat di tempat seperti itu di rumah, ya di kamar belakang yang udah banyaknya macam-macam, banyak nyamuk. Satu nggak ada AC, nggak ada ini, apa yang terjadi? Selesai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini nanya, Pak kita tamat gerah. Akhirnya, kenapa tempat tidur utama ada AC? Kenapa tempat sholat ada AC? Mikir 12 kali. Dia kasih lagi. Ya, bagaimana kita mau dekat dengan Allah?
Sementara kita tempatnya seperti itu, nyaman kan tidak? Iya kan? Sebelumnya kau lihat ada mohon maaf, jauh sekali. Bisa saja kadang-kadang arah kiblat juga mudah untuk menentu. Sementara arah kiblat harus tepat pada sasarannya. Menjadi syarat sholat istiqbalul kiblat, menghadap kiblat harus tepat. Kalau rumahnya soalnya misalkan ke pulau, tepat rumahnya. Kalau misalkan rumah tepat dan mengarah kiblat, tapi apa yang terjadi kadang-kadang terima, ya pakai apa itu? Pakai sejadah, dimiringin lagi ada ke sini. Udah arah rumahnya tepat ke arah kiblat, tapi waktu sholat sejadahnya dimiringin lagi atau telur. Sholatnya ke Bamarijang. Ya, ini yang kacau banget. Mohon maaf. Ya, kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Karena memang ya sholat sendirian itu jauh dari kehusuan. Bisa saja kalimat ungges saja. Hanya pakai hak doang, ruku enggak, sholat enggak dapatkan kehusuan. Nah ini banyak sekali bisa saja ya jauh dari khusyuk, jauh dari syarat, dan juga bisa saja rukun pun terabaikan. Makanya sholat sendirian bisa menyebabkan manusia celaka nanti yaumil kiamat. Makanya ayolah bareng-bareng kita selagi masih kuat ibadah kepada Allah, mumpung mudah Pak ya, ibadah mumpung mudah. Saya dapat dunia dari Abah orang tua, ibadah makhluk masih muda ya, jangan nungguin tua di baba di udah tua ya, sholat dulu suka bangun malam udah kuat, kena air dulu dan air. Makanya ibadah dulu masih muda, sehat walafiat. Itu aja kurang-lebihnya. Mohon maaf saya terlalu panjang mungkin, dan juga sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para hati orang tua jamaah semua. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada tujuan apa-apa, hanya sebatas ayo kita bareng-bareng ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan kesinggung Pak ya, jangan ada tujuan apa-apa. Wallah saya hanya ayo ya, kalau memang perlu kita harusnya ibadah kita harus bermakna ngaji dan itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.